Terima kasih atas semangat yang luar biasa dari Bapak Ibu semua. Saya juga tidak menyangka ya responnya begitu antusias dalam kegiatan ini, sehingga tugas yang baru saja saya sampaikan, tugas 3 itu aja udah ada yang sudah selesai Bapak Ibu. Dan ada yang bertanya terus, ini tugas 3-nya sudah dikerjakan, luar biasa. Tepuk tangan ya buat kita semuanya. Terima kasih Pak Zaidan, ini sudah berhasil memotivasi ya Bapak Ibu. Pak Zaidan sudah berhasil memotivasi kita semua sehingga hal yang luar biasa ini bisa terlaksana. Alhamdulillah saya sudah cukup mengenal beberapa Bapak Kepala Sekolah seperti Pak Ismail. Itu saya pernah melihat acara live-nya ya. Kemudian Pak Zaidan juga saya pernah melihat acara live-nya lewat YouTube. Kemudian Pak Dadang juga saya mengetahui beliau, sehingga sedikit banyak saya kenal dengan bapak-bapak, dan ini bapak-bapak yang luar biasa ya, yang terus menyemangati kita semuanya. Alhamdulillah, ini saya sharing screen dulu ya Bapak. Apakah bisa terlihat? Ya, bisa. Bu. Bisa. Ya, baik Bapak Ibu, seperti yang sudah kita ketahui ya, kegiatan ini adalah kegiatan yang diinisiasi oleh Sekolah Republik Indonesia Tokyo, dan alhamdulillah mendapat dukungan dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, Pak Zaidan ini berharap ya ke depan ada tindak lanjut dari kegiatan ini. Mungkin nanti kita akan membuka kelas sesuai dengan program studi ya, atau mata pelajaran. Jadi mungkin kita nanti ada beberapa kelas, misalnya matematika, IPA, dan sebagainya, supaya bisa memperkaya materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu, terutama dalam pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu mungkin sudah membaca berita hari ini ya, yang disampaikan oleh Pak Menteri. Sudah baca belum update berita hari ini? Belum. Iya, Pak Nadiem ya? itu mengatakan, Pak Nadiem itu kalau nggak salah mengatakan pembelajaran distance atau pembelajaran jarak jauh ini akan berlaku permanen gitu. Jadi permanennya seperti apa saya juga belum begitu paham, nanti coba di searching ya. Tapi iya, Bu, komposisi sudah dibaca ya Bapak Ibu. Nah, jadi komposisi pembelajaran daring ini nanti kemungkinan akan semakin besar daripada biasanya. Nah, Bapak Ibu, saya juga sebagai seorang pendidik juga ya sebenarnya, karena saya juga mengajar di perguruan tinggi. Meskipun kita ini memberikan pembelajaran secara daring, saya berharap konsep pedagoginya itu jangan sampai ditinggalkan gitu ya. Jadi jangan memburu keterampilan pada aspek kognitif saja, tapi juga afektif dan psikomotoriknya tolong untuk diperhatikan. Saya rasa ini tidak menghalangi ya, kita bisa melakukan hal tersebut pada saat pembelajaran sinkronus ya, terutama kemarin sudah saya jelaskan, kalau pembelajaran sinkronus live itu artinya pembelajaran tatap muka langsung ya, di mana pada saat yang sama, tempat yang sama, guru itu bertemu dengan siswa. Nah, sinkronus virtual ya, itu ketemunya seperti ini. Kita ketemu ya Bapak Ibu di sini di waktu yang sama, tapi tempatnya yang berbeda. Nah, di situ Bapak Ibu juga bisa melakukan stimulasi ya pada anak-anak supaya aspek pedagogi dalam kita mengajar secara virtual sinkronus itu tetap terlaksana. Nah, itu Bapak Ibu sudah mahir ya, saya rasa tentang hal itu. Baik, untuk hari ini, hari ketiga ya Bapak Ibu, tidak terasa ini sudah hari terakhir dengan berapa ya yang gabung ini hari ini? Sudah berapa Pak Zaidan? 140-an. 150 ya. Oh, 150, alhamdulillah. Semoga semua melihat dengan cermat ya apa yang kami sampaikan. Di Microsoft Kaizala kemarin luar biasa, ternyata sambutannya baik sekali ya Bapak Ibu. Itu bisa dimanfaatkan untuk anak-anak didik kita ya di sekolah.
dengan berbagai action yang ada di sana. Nah, ini hanya saya lihat hampir semuanya sudah optimal. Di kelompok 8 ini kok baru 6 partisipannya ya. Nah, nanti tolong kelompok 8 ini lebih aktif lagi. Saya lihat di Kaizala itu ada yang aktif sekali ya, ada yang seru sekali. Ada yang seru sekali bikin pooling macam-macam ya. Tapi ternyata ada satu kelompok ini yang anggotanya baru 8. Nanti akan saya lihat keaktifannya ya Bapak Ibu, tolong kelompok 8 ini menjadi perhatian. Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi ya, siap? Oh, itu kelompok 8 ya? Iya, yang betul. Bilang siap tadi? Iya, betul, Bu. Jauh banget ya, suaranya kok jauh banget ya. Baik. Jauh-jauh, Bu. Oh iya, iya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar Microsoft Sway dan nanti kelas notebooknya mungkin kemarin masih belum jelas, nanti kita akan tambahkan materi kelas notebook dan juga Microsoft Education ya. Kemudian setelah kegiatan hari ini ya, Bapak Ibu nanti silahkan membuat Sway ya. Meskipun ini ada yang udah jadi nih, sudah dikirim ke saya, sudah share link itu Pak. Kayaknya itu anak buahnya Pak Aidan deh. Iya, itu kayaknya guru dari Tokyo itu. Nah, Pak Fata itu, Pak Fata. Iya, ya, Bu. Iya mungkin ya. Nah, guru cerdas dan pandai itu. Iya, luar biasa. Nah, semoga ini juga memotivasi teman-teman yang lain ya. Jadi sesuai yang dibuat nanti ini spesial ya, spesial. Saya ingin melihat Bapak Ibu sejauh mana mengikuti kegiatan ini. Jadi silahkan membuat slide yang berisi pengalaman selama 3 hari mengikuti Microsoft Office 365 online course for SELN teachers ya. Nah, di situ nanti dilengkapi dengan foto-foto, screenshot kegiatan hari ini. Dan juga kemarin-kemarin ya, hari pertama dan hari kedua, mungkin sempat screenshot kemarin. Kalau nggak sempat ya paling nggak hari ini. Dan juga melampirkan video ya, jika ada yang sempat merekam. Kalau tidak ya foto-foto sudah cukup. Tapi di situ tolong ceritakan ya pengalamannya, bagaimana Bapak Ibu menggunakan fitur-fitur yang ada di sana di Microsoft. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu kami beri waktu sampai dengan tanggal 15. Tapi kalau besok sudah selesai ya lebih baik ya. Karena di situ ada kursus yang teman-teman sudah melihat ya. Kursusnya itu membutuhkan waktu berapa jam ya, Mas? 12 jam ya? 12 jam atau 12 hari ya? Itu sebenarnya sepanjang itu waktunya, tapi kalau Bapak Ibu bisa menyelesaikan 1 jam, ya silahkan bisa diselesaikan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa screenshot filenya yang ada di Microsoft Education, kemudian juga bisa di-download sertifikatnya ya. Sertifikatnya yang PDF ya. Jadi nanti yang dilampirkan di kelas note ya. Jadi teman-teman nanti masuk general, kemudian nanti ada kelas notebook. Nah, di situ ada kelas note-nya masing-masing. Jadi kalau saya sebagai guru di sini bisa melihat kelas note-nya semua peserta yang ada di sini. Tapi Bapak Ibu sebagai peserta hanya punya kelas note-nya sendiri. Nah, silahkan nanti profilnya di screenshot, kemudian dilampirkan di kelas note-nya dan juga sertifikatnya ya. Sertifikatnya kalau sudah menyelesaikan kursus di-download berupa PDF, kemudian dilampirkan di situ. Apakah sudah jelas Bapak Ibu? Insyaallah. Iya. Mudah ya, mudah. Baik, saya lanjutkan. Bu Kolsum. Oh iya, silakan. Yang di education dengan Gun, Bu. Microsoft. Iya. Di Microsoft Education Center-nya ini, yang kita ikuti itu adalah yang mana gitu ya? Ya, yang mana gitu? Online ya. Atau yang mana, Bu ya?
Kursusnya sudah saya tentukan Bapak, untuk yang wajib mana, yang tambahan mana. Silahkan Bapak membuka kelas kita. Di situ ada MEC course ya. Kalau nggak salah saya beri nama apa ya? Kursus MEC ya, Bapak Ibu yang lain. Ada yang wajib Coba sambil lihat. Iya, Bu. Nah, di situ kan ada pilihan ya, ada keterangan ya. Ini adalah yang wajib dikerjakan dan yang tambahan. Jadi Bapak bisa mengerjakan yang wajib saja dan boleh juga dua-duanya. Yang satu sifatnya wajib, yang kedua sifatnya sunnah ya. Sunnah itu sunnah mendekati wajib. Monggo silakan. Ada ya. Terima kasih Bu ya. Iya, baik. Bapak Ibu, seperti yang sudah kami sampaikan kemarin, jadi setiap kali kita pembelajaran seperti hari ini ya, ada 3 yang kita akses. Yang pertama adalah aplikasi di desktop kita, kemudian ada Education Microsoft ya untuk redeem point kita, kemudian juga portal kita ya, portaloffice.com. Nah, hari ini kita akan belajar SWE ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan masuk ke portal Office ya. Bisa diketik portaloffice.com. Nah ini biar Bapak Ibu SWE. Bapak Ibu, ini ada beberapa SWE yang sudah saya lihat, Bapak Ibu sudah saya buat ya. Saya kasih contoh dulu ya Bapak Ibu. Saya kasih contoh dulu. Nah ini perjalanan saya ke Jepang ya. Jadi saya sempat membuat SWE, tapi ini tidak saya sebarluaskan ini. Malu saya. Cukup dilihat aja di sini ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa membuat semacam blog ya. Ini model blog yang ada di SWE. Bapak Ibu bisa menata fotonya seperti ini. Menarik nggak Bapak Ibu? Menarik. Gimana ya cara bikinnya? Sudah belajar kan? Sudah belajar ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa menata nanti fotonya seperti ini. Bagus, Bu. Ya, ini saya tampilkan dulu contohnya ya. Kemudian juga di bagian bawah itu ada video. Jadi SWE ini adalah digital storytelling ya, digital storytelling. Jadi kita bisa menceritakan segala sesuatu hal di situ ya. Bisa profil kita, perjalanan kita, atau materi dan sebagainya. Ada berupa foto, berupa teks, bahkan berupa video. Jadi video seperti ini juga bisa kita tampilkan di situ. Saya belum kenal Pak Gunaryaji ya, jadi saya waktu ke London nggak mampir ke sana. Ya dekat itu Bu. Iya. Persis. Iya Bapak Ibu, jadi nanti berapa menit Pak? 45 menit dari London ke Den Haag itu. Oh, 45 menit. Ya ini hanya contoh aja ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu tugasnya adalah membuat SWE yang sebagus mungkin ya, sebagus mungkin. Ada berbagai macam, ini saya mungkin ini yang kemarin kok nggak mau. Bentar ya Bapak Ibu. Nah ini contoh ya, contoh lagi. Saya sempat sudah membuat contoh ini, online course for SELN teachers ini. Saya sudah kumpulkan foto-fotonya seperti ini. Bapak Ibu nanti bisa membuat seperti ini. Nah, kemudian nanti kalau ada videonya ya bisa ditambahkan di situ. Ya, banyak ya Bapak Ibu, saya udah. Nah, ini yang model lain ya.
Jadi nanti bisa horizontal, bisa juga vertikal tampilannya. Nah ini kalau yang saya buat yang ini ya, ini khusus untuk PAUD yang kebetulan kemarin saya udah bekerja sama dengan Bu Lisa yang ada di Tokyo ya untuk memanfaatkan media pembelajaran ini. Nah ini aktivitas saya ketika saya memberikan pelatihan atau BIMTEK PAUD. Oke, Bapak Ibu. Jadi di SWAI ini ada berbagai macam template ya. Jadi kalau Bapak Ibu daripada pusing-pusing misalnya seperti itu ya, mau menyusunnya seperti apa, di sini ada template-nya ya, di sini blog ya. Kemudian DI itu singkatan apa ya? Direct. Lupa saya. Kemudian ada yang berupa newsletter, foto. It yourself, Bu. Yourself. Do it yourself. Do it yourself. Saya ingatnya daerah istimewa Yogyakarta. Iya. Do it yourself project ya. Ya, oke. Jadi kalau misalnya berupa blog ya, Bapak Ibu bisa silahkan langsung masuk aja di situ. Kemudian mulai diedit ya. Kalau kita suka dengan model blog ini, seperti yang Jepang tadi, saya pakai model blog. Nah, Bapak Ibu tinggal mengedit di sini ya. Nah, ini saya tampilkan dulu ya beberapa contohnya seperti ini. Kemudian ada yang do it yourself ya, do it yourself. Kita lihat dulu ya template-nya Bapak Ibu. Kalau yang blog tuh tadi tampilannya seperti yang trip saya ke Jepang tadi ya. Nah, ini seperti yang BIMTEK yang saya tunjuk. Coba kita putar. Kirain proyek Jogja. Iya, do it yourself project. Jadi ini ke kanan seperti ini, Bu. Bapak Ibu melihatnya nanti. Ya. Kalau yang blok tadi atas bawah ya. Kalau ini kanan kiri. Seperti ini. Jadi ini saya tunjukkan dulu model-modelnya. Nah, ini yang newsletter. Nah, newsletter seperti ini Bapak Ibu. Menarik ya? Ya, ini namanya digital storytelling. Kemudian ada juga yang portofolio ya. Mungkin Bapak Ibu ingin membuat portofolio. Ini seperti yang saya contohkan BIMTEK yang saya buat tadi. Ini juga ke kanan seperti ini. Section 1 ada per section penjelasannya seperti itu. Gimana Bapak? Ya, kalau Bapak Ibu ini ada announcement dan sebagainya ya, silakan nanti bisa dibuka sendiri ya, Bapak Ibu. Nah, bisa juga kita mulai dari blank sway ya, blank sway. Nah, ini kalau kita mau mendesain sendiri, kita mulai dengan memberi judul ya. Kita beri judul pengalaman, nggak usah panjang-panjang ya judulnya, online course. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian di sini dikasih gambar ya, kasih gambar. Nah, gambarnya itu Bapak Ibu bisa nulis di sini. Ini kayak mesin pencari di Google gitu. Bisa juga Bapak Ibu kalau sudah menyiapkan filenya di OneDrive itu bisa di sini ambilnya. Atau kalau masih ada di laptop pilih perangkat saya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, misalnya kita pilih OneDrive. Ini fotonya di mana ya?
di sini mungkin. Agak sabar ya Bapak Ibu. Ini saya kasih contoh sedikit dulu aja, nanti habis itu saya akan tayangkan menggunakan video, menggunakan asisten ya Bapak Ibu supaya lebih lancar koneksinya. Nah, di sini misalnya kita mau gunakan salah satu gambar ini sebagai, ini kebanyakan gambarnya Pak Saidan, enggak apa-apa ya? Apa-apa, Bu? Enggak apa-apa ya. Ini ada gambarnya Biar Pak Teguh terkenal. nih, yang gede gambarnya Pak Teguh nih. Oke. Nah, setiap kali kita mengerjakan itu kita putar boleh ya Bapak Ibu kalau ingin melihat seperti apa sih hasilnya. Nah, ini seperti ini. Ini karena tadi kita memilih yang model portofolio ya, portofolio. Kemudian kita edit lagi. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita tambahkan. Misalnya tambahannya adalah penjelasan. Kemudian kita tulis ya, kegiatan bla 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 bla. Terus ya tulis sendiri ya nanti Bapak Ibu. Ya nanti biar nggak kelamaan. Kemudian kita tambah gambar ya. Ya pertama tadi judul, kemudian penjelasan, kemudian ditambahkan lagi gambar. Gambarnya ini mau kita tumpuk-tumpuk seperti tadi ya, desain gambarnya ini. Nah kita bisa, caranya bisa macam-macam ya, bisa digeser gini boleh. Kalau dicentang dulu seperti ini, kemudian nanti tambahkan itu juga bisa. Seperti itu. Mudah ya Bapak Ibu. Nah gambar ini akan kita grupkan ya. Kalau kita bikin grup semua, ditampilkan jadi satu seperti contoh yang saya sampaikan tadi. Di pojok kanan bawah ini kita tandai centang ya. Kemudian di sini ada keterangan grupkan ya, grupkan. Nah, grupkan itu bisa pilih stylenya sebelah kanan ini. Apakah menggunakan ini yang tumpuk tadi ini? Oh ya ya. Seperti ini. Lucu. Kemudian kita, ya lucu ya Pak ya. Kita tampilkan seperti ini. Pak Gu lucu. Kayaknya kita bagus pakai yang ini ya. Gimana? Bu, izin. Pertanyaan isengnya mungkin kalau untuk pembelajaran ini untuk apa? Kira-kira gitu Bu mungkin. Oh iya. Jadi gini Bapak Ibu, kalau di sekolah, Bapak Ibu pernah nggak mengadakan kegiatan misalnya touring kemana, belajar di luar kelas misalnya, atau mungkin ada pentas, pernah ya? Nah, Kunjungan ke tempat kan, suatu tempat. Ya, kunjungan dan sebagainya itu. Nah, Untuk laporannya itu bisa bisa untuk itu. membuat laporan, ya laporan kunjungan seperti itu. Sebentar, ini saya carikan Ibu, yang model blok aja ya. Kalau yang model ke kanan itu kok dilihat kurang bagus nih, saya ulang ya. Ke bawah ya. Yang blok aja ya. Yang modelnya blok yang seperti ini. Kita edit aja nih. Nah, ini kan judulnya tadi online course ya. Nah, ini sambil yang baru gabung ya, mungkin baru melihat di sini, kita akan masukkan gambar ini, Pak Ibu. Gambarnya itu kalau mau nyari di sini boleh. Jadi ini kayak mesin pencari di Google ya. Kita misalnya mencari gambar online course. Nah, kayak gitu. Nanti akan muncul seperti ini. Bapak Ibu tinggal ambil aja ini, geser ke sana ya. Seperti itu. Nah, ini yang nggak pakai dihapus. Kalau tadi ditambahkan ini ya, tambahkannya apa? Teks ya, tambahkannya teks terus ditulis, misalnya ini ya udah jadi, ini saya hapus. Nah kemudian
ditambahkan gambar-gambar tadi. Gambarnya bisa ngambil searching di sini, bisa juga dari OneDrive kita. Assalamualaikum Ibu Kulsum. Iya. Yes. Izin bertanya, Waalaikumsalam. kalau mau ngambil data dari file sendiri bagaimana ya Bu ya? Ngambil gambar dari file sendiri, upload. Oh iya, baik. Ambil gambar dari file sendiri, ini perangkat saya. Mohon maaf ini karena saya pakai MacBook ya, Bapak Ibu mungkin agak berbeda dari komputernya. Nah, di sini kan ada file ini ya. Saya ambil dari sini. Ini gambarnya Pak Saidan lagi, enggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bu. Iya. Inisiator. Iya. Jadi seperti Terima itu kasih, Bu. Pak, perlu diulangi, sudah jelas? Sudah Bu, terima kasih. Oke. Sudah. Ya. Ya, jadi di sini kalau ini tadi di OneDrive mungkin akan ya sama aja sih, tapi ini kok lama ya? Lama ya? Iya, ngupload filenya Jadi- tuh agak lama kalau di Microsoft. Jadi mungkin sebaiknya Bapak Ibu pindahkan dulu ke OneDrive, Oh, iya. kemudian nanti tinggal milih di sini. Ya, Baik. tinggal milih di sini. Nah, di sini kan fotonya, alah saya yang bukanya. Oh, benar. Nah, ini kan ada foto-foto kemarin nih. Ini kalau mau di-drag ke sini bisa. Kalau mau dipilih kayak gini, kemudian dimasukkan, tambahkan, itu juga bisa. Ya. Kemudian nanti Bapak Ibu mau seperti apa desainnya. Halo, Assalamualaikum. Nah, dikasih tanda centang di pojok kanan bawah ini, kemudian digrupkan ya, digrupkan tadi yang seperti ini kan pilihannya tadi. Nah, kemudian kita lihat. Nah, ini sudah jadi yang model blok ya, Bapak Ibu. Nah, ini lebih enak dilihat dari sana ya. Nah, jadi seperti ini. Jelas ya Bapak Ibu? Bisa? Ya, Bu. Ya, oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa tambahkan lagi apa di sini? Kalau mau membuat tulisan, tambahkan teks lagi di sini. Kemudian misalnya tulisannya seperti ini, gitu ya. Kemudian tambahkan gambar lagi dengan susunan yang berbeda, misalnya seperti itu. Nah, ini dikasih tanda centang gitu ya. Di sini untuk digrupkan, pakai gambar ini aja biar cepat. Seperti apa ya? Di sini nanti akan muncul. Ya, muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Ini banyak sekali pilihannya. Kalau misalnya kita milih yang ini ya, misalnya kita lihat, kita putar. Nah, Bapak Ibu kalau menggunakan laptop silahkan bisa langsung bikin aja. Langsung disimpan ini screenshotnya. Nah, ini kan bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi foto yang lain kan muncul di bawah sini. Kemudian kalau mau melihat digeser seperti ini. Kemudian mau ditambahkan apa lagi di sini ya, tinggal tambahkan aja, misalnya tambahkan teks. Nah, tambahkan teks nanti akan muncul seperti ini. Kemudian sekarang kita akan coba tambahkan video ya Bapak Ibu. Kita akan coba tambahkan video di bawah ini misalnya. Di sini ada pilihan namanya media. Medianya video. Nah, media video ini kita bisa cari di YouTube ya.
Caranya sama ya Bapak Ibu, tinggal di drag aja atau nanti diberi tanda centang. Di link saja Bu ya kalau video di YouTube, dari YouTube. Iya, ini bisa di drag di sini ya Bapak Ibu, seperti ini. Atau dicentang juga bisa. Kita coba putar ya. Iya. Nah, gampang sekali ya Bapak Ibu. Tim Iya, sini. bagus. Di link aja berarti. Ya. Jadi Bapak Ibu ya harus persiapkan dulu semua konten-kontennya ini ya. Baik. Baik Bapak Ibu, ini asisten saya akan menjelaskan. Ya. Nah, sekarang kita akan mulai dengan project kita yang pertama, yaitu Bapak Ibu klik yang new translate. Agak melompat aja ya yang Iya. ya, enggak apa-apa. Dasar dari langkah nolnya. Jadi kalau Bapak Ibu ikuti tutorial ini langkah demi langkah, step demi step, percaya Bapak Ibu akan membuat sesuai yang awesome, sangat keren, ya. Gitu Bapak Ibu. Yuk kita mulai. Coba klik new blank sway. Nah, terus kemudian kita berikan dulu judulnya. Mungkin saya mau kenalkan tentang, saya mau ngajar tentang dinosaurus, karena anak saya suka banget dinosaurus. Title-nya, ya Bapak Ibu. Ini kita bahas title-nya dulu. Kalau mau cerita sesuatu kan kita harus buat dulu judulnya seperti apa. Nah ini langkah pertama Bapak Ibu tuliskan judulnya. Oke. Terus kemudian kalau cuma tulisan seperti ini tampilannya seperti apa? Nah di bagian atas Bapak Ibu bisa always selalu cek ya. Di sini kalau Bapak Ibu klik play itu sudah akan langsung kelihatan. Oh tampilannya seperti ini. Keren kan? Kosongan karena kita belum buat apa-apa, baru buat judul aja. Yuk kita lanjut ya. Setelah ini kok gambarnya backgroundnya gambar kayu kayak nyambung gitu kan. Bapak Ibu ingin mengganti backgroundnya menjadi gambar dinosaurus. Oke, kita edit lagi. Nah, di sebelah sini ada klik background. Bapak Ibu ketika klik gambar background, kita bisa drag image di sini, ya. Atau kita bisa langsung cari di bawah sini. Oke, saya coba yang pertama dulu dari klik search, ya dinosaurus. Ada enggak? Wah banyak sekali. Gitu ya. Atau mau ditampilkan video di sebagai background itu bisa saja. Ini tergantung kreativitasnya Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu mencari gambarnya kok tidak ada, ini gambarnya nggak ada yang cocok, bagaimana? Nah, Bapak Ibu bisa klik suggested, pilihannya ada banyak di sini. Apakah carinya di OneDrive, carinya di Flickr, atau Bing Image, pick it, dari YouTube pun oke. Atau Bapak Ibu provide gambar sendiri, yaitu diklik My Device. Kalau diklik My Device, ini Bapak Ibu upload from your device, ya, di handphone kah, di laptop kah, semua ada di sini. Oke ya. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu silahkan langsung komen di video di bawah ini. Oke. Saya tidak akan klik my device ya. Saya akan picking satu gambar saja di sini. Saya tinggal pilih klik saja, kan tercentang ya. Saya bisa klik add. Ini ya, atau saya bisa syarat ini masukkan ke sini, seret, nah seperti ini. Oke, kita terus pengen lihat tampilannya seperti apa, klik apa tadi, klik play, kita klik play. Nah sekarang sudah ada background dinosaurus di sini ya. Ini kita modelnya geser kanan geser kiri ya, dengan tombol navigasi yang di bawah sini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengganti gaya, mengganti model, arah, bisa. Kalau model samping seperti ini Bapak Ibu nggak suka, Bapak Ibu bisa model, ini namanya model vertikal ya. Vertikal kan
kayak buka buku halaman 1, halaman 2, di scroll samping kanan, samping kiri gitu. Tapi kalau Bapak Ibu menginginkan model yang salah saya, sorry. Ini namanya modelnya horizontal. Horizontal itu berarti kan rata kanan kiri ya. Sekarang saya balik menjadi vertikal, itu maksudnya tadi ya. Vertikal berarti turun naik. Gimana caranya? Kita klik edit dulu, ya, Bapak Ibu. Terus kemudian, ini kan baru judul, Bapak Ibu nanti akan buat jadi begini, ya kan? Kayak saya akan lihat lagi, nah seperti ini. Nggak mau yang seperti kanan kiri itu, kita ganti dulu. Itu kan modelnya kan desain. Artinya Bapak Ibu akan kegoyang ke kiri. Di sebelahnya storyline ini ada desain, ya. Jadi Bapak Ibu akan mengatur semuanya dari dua hal ini. Storyline itu berisi konten, semua tulisan, gambar, semua apapun lah, itu ada di storyline. Tapi mempercantik, memperindahnya, mengganti gaya dari horizontal menjadi vertikal atau melalui tab-tab atau seperti apapun. Semua itu jadinya kayak apa, Pak? Nah, seperti ini. Lalu Bapak Ibu akan klik style. Nah, klik apa? Style. Ini Bapak Ibu, klik style. Nah, sekarang kita ganti yang vertikal. Ini akan jadi vertikal. Kita klik dulu. Nah, seperti ini tampilannya, Bapak Ibu. Kita play lagi ya. Nah, seperti ini. Sekarang gambarnya sudah jadi turun naik. Navigasinya pun bukan lagi ke kanan dan ke kiri, tapi ke atas dan ke bawah. Begitu ya Bapak Ibu cara berganti gaya. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lanjutan nih. Itu kok gambar dinosaurusnya hanya kelihatan kakinya? Kalau ingin tampak gambar semuanya bagaimana caranya? Bisa Bapak Ibu ya. Kita klik edit dulu. Itu kan terkait dengan konten gambar. Berarti Bapak Ibu aturnya bukan di desain lagi, tapi kembali ke storyline. Oke ya. Terus kemudian Bapak Ibu klik gambarnya. Tidak bisa diklik. Berarti Bapak Ibu langsung klik di sini. Focus point. Nah, ini ya. Kemudian kita klik focus point. Bapak Ibu centang the entire image is important. Centang saja. Sudah. Lalu klik ini. Yuk kita lihat lagi. Kok masih nggak bisa? Oh bisa ternyata. Gambarnya turun naik ke atas doang. Nah. Baik Bapak Ibu, nanti bisa dilanjutkan ya untuk melihat lebih lengkap video yang saya tampilkan ya. Ini sudah ada Pak Ngadimin yang hadir di sini sepertinya. Halo Pak Ngadimin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ngadimin. Selamat sore semuanya. Baik Bapak Ibu, ini untuk SWAI itu sebentar ya. Saya akan lanjutkan dulu sebentar ya Pak Ngadimin. Bapak Ibu, Pak Ngadimin ini adalah master trainer ya. Kalau saya sama Mbak Estina itu masih levelnya masih trainer. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau tanya yang sulit-sulit banget itu bisa Pak Ngadimin bisa menjawab semuanya. Kalau yang sulit-sulit banget itu saya belum tentu bisa menjawab gitu ya Bapak Ibu. Mungkin apa yang saya jelaskan tentang SWAI sampai itu dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah Pak Ngadimin ya, karena Pak Ngadimin ini waktunya sangat padat, mumpung beliau bisa masuk. Pak Ngadimin akan presentasi terlebih dahulu. Itu ya Bapak Ibu. Baik. Oke. Ya, silakan. Silakan Pak Ngadimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Selamat sore untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngadimin dari Solo UNS. Ini enggak, pada tahu nggak nih Solo ini? Tahu Pak. Banyak orang Solo Pak. Oh iya. Saya Solo Pak. Urianto Solo. Oh Solo Pak juga Pak. Oh, Solonya mana Pak? Kartosuro Pak. Wah, deket berarti. Kartosuro. Sama alumni UNS 2006. Alumni sastra. Dekat berarti. Oke, untuk materi hari ini kita akan membahas kelas notebook ya Bu ya. Ya Pak, ya kelas notebook. Kemarin masih belum selesai, belum optimal. Oh gitu. Oke, saya tak buka yang terutama yang ini Pak Ngadimin yang kelas notebooknya bisa nyantol di kelas Teams. kelas notebooknya yang nyantol di kelas tim. Yeah. Oh ya. Yeah. Kemarin baru pembuatan kelas notebooknya yang di OneDrive. Nah sekarang yang ke Teams itu Pak, yang saya sendiri masih perlu belajar juga. Jadi kalau Pak Ngadimin ini master trainer, kebetulan kalau Mbak Kulsum ini tahun lalu sudah lulus. Nah kalau saya ini yang benar-benar yang sangat-sangat mudah saja Bapak Ibu. Nggih, matur nuwun. Nggih. Silakan Bapak Ibu untuk membuka Teams-nya. Sebentar. Saya tak buka tim, saya screen dulu nggih. Bapak Ibu jangan lupa screenshot ya kegiatannya. Siap Bu, sudah screenshot. Ini sudah kelihatan semua belum ini? Sudah Pak. Oke, ini kebetulan saya untuk kelas notebooknya yang ada di Teams ya tadi ya. Oke, silakan Bapak Ibu untuk membuka Teams-nya, bisa nggak? Tim. Iya Pak. Ini ya saya demokan ya. Ini nanti di Teams. kita bisa nggak? Buka Teams kita bisa nggak? Teams. Ya, Kak, STLN aja. Ya. Sebagai teacher. Oh ya, ini kebetulan saya ada di ini. Sebentar, ini berarti saya. Nah, yang STLN. Itu kan kalau master trainer ya kelasnya banyak sekali ya Bapak Ibu. SILN. Nah itu ya. Ini kelihatan? Ya, betul, Pak. Oke. Ya. Nah, di sini di tempat Bapak Ibu sudah bisa membuka belum? Bisa membuka tipsnya untuk ini sudah belum? Sambil membuka bisa nggak? Bisa ya maksudnya ya? Sudah Pak. Sudah ya. Nah, di sini ini kan ada kelas notebook ya ini ya. Ada kelas notebook. Ini diklik. Ya, ini diklik kelas notebooknya. Siap. Ya, ini masih muter-muter. Nah, ini kita sudah mau masuk ke kelas notebooknya. Nah, di kelas notebook tadi kemarin sudah dijelaskan ya, student notebook, content library, sama collaboration space sudah ya? Belum Pak. Oh, belum ya? Oke, nanti di kelas notebook itu ada 3 komponen ya, paling tidak ada komponen, yaitu namanya adalah student notebook, kemudian content library, kemudian ada collaboration space. Nah, kalau student notebook itu adalah a private space ya, private space untuk siswa. Makanya bagus. Nah, jadi student notebook itu adalah sebuah
catatan yang privat untuk siswa saja. Yang bisa melihat ya di sini ya, a private space share between teacher and each individual student. Jadi di sini hanya privat antara murid dengan gurunya saja. Murid lain itu tidak bisa melihat. Nah, kemudian yang bisa menulis itu juga guru sama murid tersebut. Kemudian kalau content library itu hanya read only space. Jadi hanya untuk dibaca saja. Yang bisa menulis itu hanya guru, sedangkan murid itu hanya bisa melihat. Jadi seperti guru memberikan materi, itu murid tidak bisa mengotak-atik materinya, tetapi gurunya yang bisa. Kemudian kalau collaboration space itu adalah tempat berkolaborasi. Jadi antara guru dengan murid itu bisa saling berkomunikasi. Murid semuanya bisa saling melihat. Ya, jadi collaboration space ini umum. Jadi antara guru dan semua murid itu bisa saling lihat, bisa saling sapa, bisa saling tulis. Sedangkan untuk content library itu hanya guru saja yang bisa menuliskan, murid hanya menyimak saja. Kemudian kalau student book itu adalah hanya murid itu saja sama gurunya. Jadi misalkan muridnya 10, itu yang bisa misalkan muridnya ABC gitu ya. Maka student book itu hanya murid A saja dengan gurunya. Tapi kalau content library itu adalah semua bisa melihat, tetapi murid tidak bisa menulis. Yang bisa menulis hanyalah guru. Kalau collaboration space itu adalah supaya nanti semuanya bisa berkolaborasi. Nah itu ini penjelasannya. Nah ini, nah kemudian untuk masuk ke kelas notebook itu di sini ada apa tanda panah ini. Nah ini kebetulan sudah masuk ya ini ya. Kemarin sudah ada ya ini ya. Oh, sudah separate Pak, sudah. Ya, sudah saya siapkan ya. Di situ. Iya. Ya, karena sudah ada. Nah, contoh di sini adalah collaboration space. Oke, di tempat saya di sini mungkin karena saya di set sebagai teacher, maka di sini siswa itu sudah kelihatan semua di sini, masuk sini semua. Nah ini masuk semua. Nah kemudian kalau yang tempat Bapak Ibu semuanya, kalau di set student, berarti Bapak Ibu adanya hanya atas ini sama miliknya Bapak Ibu sendiri-sendiri. Jadi intinya kalau di sini kelihatan banyak, itu kemungkinan besar Bapak Ibu statusnya sebagai guru. Tetapi kalau hanya melihat satu saja, itu adalah Bapak Ibu statusnya adalah sebagai murid. Gitu. Nah kemudian di sini adalah ada collaboration space. Nah, maka di sini nanti ini sebenarnya bisa untuk kolaborasi ya nanti ya. Nanti masih kosong. Nah, kemudian kalau saya ingin memberikan materi, saya letakkan di content library. Nah, di content library. Oke, contoh saya sudah mempunyai contoh beberapa file ya ini ya. Contoh beberapa file. Sekarang file ini anggap saja materi. Ini akan saya tampilkan di content library. Contoh di sini bagaimana cara membuat kode Teams, kemudian bagaimana cara masuk tim. Maka di sini akan saya masukkan di sini. Ya, di sini ada di content library. Nah, di sini itu ada dua. Di sini namanya section, sedangkan di sini adalah page. Jadi misalkan section itu istilahnya bukunya. Sedangkan page itu adalah lembar-lembarnya, begitu. Oke, di sini saya akan memberikan materi, yaitu ini tadi panduan membuat kode untuk Teams, gitu ya. Maka di sini pada page di sini, ini sebenarnya Bapak Ibu bisa menuliskan di sini. Ya, di sini kalau pengen menambah lagi boleh di sini. Oh ini sudah ada ditulis ya ini ya. Oke, saya nambahkan satu lagi. Klik di sini. Ya, di sini adalah misalkan materi membuat kode di Teams. Ya, gitu ya. Berikut ini adalah tutorial bagaimana cara membuat kode
di Microsoft Team, ya gitu. Tetapi kalau sudah mau saja, kebetulan saya filenya mempunyai, kemudian makan. Ada yang mau tanya? Pelan-pelan Pak, karena Oke, delay. saya ulangi lagi. Oh, delay ya. Pak, mohon izin. Iya. Tampilan kelas simpan ada wordnya seperti itu. Tidak ada wordnya. Iya, tidak ada seperti itunya Pak. File, home, insert, draw, view, help. Tampilannya apa, Bu? Tampilan hanya welcome to class notebook SELN 2020. Terus kemudian saya tidak bisa nge-up. Nah, tadi tampilannya kan coba di sini itu ada tanda panah enggak? Sudah Pak, sudah saya ikuti. Terus ini? Ya, munculnya hanya welcome to class notebook, tapi mohon maaf tidak bisa tidak bisa diedit kayak gitu dari kemarin itu Pak. Adanya mana ya? Welcome to kelas notebook SELN 20 kotak-atik nggak bisa. Kolaborasi nggak ada. Kelasnya sebagai siswa ada nggak, Bu? Kelas note-nya siswa ada nggak? Maaf Bu, apa? Kelas notebooknya siswa, kelas note-nya sebagai siswa ada nggak? Ada nama saya di bawah. Iya. Welcome. Ada. Kalau di situ diklik muncul. Namanya siapa? Saya Imas Alawiyah, Ibu. Ya. Coba Pak ngadimin ke bawah itu namanya. Ada. Terima kasih Bu. Ada. Bisa. Bisa ya? Oh iya. Sudah ya. Terima kasih. Oke. Ya, ini saya akan materi ya ini ya. Anggap saja di sini bisa membuat. Oh, ini sudah ada ya ini ya. Saya yang bikin, Pak. Oh, lah ini sudah gitu, Pak. Iya. Sudah saya siapkan itu. Oh, gitu ya. Cara join. Oh, ini sudah ya. Nah, sekarang ini kan cara joinnya. Nah, saya sekarang di sini kan ada cara join. Nah, cara judulnya di sini klik. Ya, ini ya. Sini cara membuat kode. Kan Bapak Ibu maksudnya pakai join tim ya kemarin ya, pakai join kode ya. Nah, bagaimana cara membuat kodenya? Ini. Nah, di berikut cara buat. Nah, kemudian saya bisa insertkan ini. Boleh diketikkan sini, atau kita kalau sudah punya file, kebetulan sudah punya file ini, kode, kemudian sini saya bisa pakai insert out, klik. Nah, yang bisa diinsertkan itu tipenya adalah Word atau PDF. Nah, sekarang kemudian saya akan menambahkan ya ini. Ini ya. Nah, ini adalah contoh untuk membuat kodenya. Dipelajari bagaimana cara membuat kodenya kemarin sebenarnya sudah ya. Nah, sekarang di sini di siswa
Nah, Iya, ya bawaan. Kalau pengen menambahkan, ini kan sudah terlanjur, sudah isi ya ini ya, sudah isi ya. Nah, saya akan memberikan di sini, memberikan halaman supaya nanti saya bisa memberikan tugas yang itu. Maka nanti untuk gimana? Ya. Nah, itu tampilkan profil yang di sertifikat yang bentuknya PDF untuk dilampirkan seperti contoh yang sudah disampaikan oleh Pak Ngadimin tadi. Oh iya. Nanti dimasukkan kelas note-nya masing-masing. Oh iya. Ya. Nah, ini misalkan saya hanya ingin menambahkan, ini kan sudah terlanjur bikin satu-satu ya ini ya. Nah, misalkan saya ingin menambahkan satu lagi di sini misalkan. Nah, ini nanti bisa ditambahkan satu-satu, tapi nanti repot. Nah, untuk menambahkannya nanti silakan di kelas notebooknya. Ya, kelas notebook ini diklik. Kemudian di sini kan ada dua ya di sini ya, ada section sama page. Nah, maka nanti silakan di sini distribute new section. Nah, sini ditambahkan aja new section saja, ataukah grupnya nanti bisa dibuat grup. Ini hanya contoh saja ya ini ya. Contohnya apa ini kira-kira mau contohnya? Apa ya? Misalkan ya. Terus maka ini tekan distribute. Ya ini masih butuh proses ini. Ini tempat saya masih muter-muter. agak lama ini. Nah, kemudian di sini itu bisa langsung mengkoreksi masing-masing. Coba kita lihat. Belum mau ini. Tadi apa tadi ya? Oh, sudah ada. Nah. Kasih. Apa ini? Bentar, ini agaknya prosesnya agak lambat ini. Mungkin sambil jalan-jalan, sambil menunggu ini silahkan ditanyakan dulu. Kalau ada yang ditanyakan, monggo silahkan. Sambil apa itu? Sambil nunggu. Pak, saya mau bertanya. Okay. Untuk kalau misalnya kita menggunakan Microsoft ini, Microsoft 365 ini ke siswa, apakah siswa juga harus memiliki account? Nah, ini untuk yang apa? Untuk yang ya, pembelajaran gitu. Kita menggunakan pembelajaran Kaizala seperti itu. Ini kalau yang contoh Kaizala itu tidak harus punya akunnya. Yang penting diinstal di Play Store ada. Tetapi kalau untuk yang lainnya nanti terkadang kita harus ini tidak bisa full aksesnya. Jadi tidak semua yang bisa dilakukan itu
ada di yang tidak punya akun. Tetapi kalau untuk yang ini apa, video conference pakai tim, itu bisanya hanya sebagai peserta, tidak bisa mengikuti sebagai owner. Soalnya yang punya owner itu harus ada 65 gitu. Nah, ini Pak nggak mau. Terima kasih Pak. Iya. Sebagai guest juga guest. Jadi Ya, kalau makanya, misalnya kita menyelenggarakan meeting, terus nanti orang tersebut nggak punya akun tapi pengen gabung, nah itu nanti sebagai guest, tamu ya, sebagai tamu. nah ini Bapak Ibu sambil mencermati apa yang dipresentasikan Pak Ngadimin ya, tugas yang saya sampaikan, Bapak Ibu nanti di kelas note-nya masing-masing, di situ kan ada kelas note, handout, homework, sama kuis ya. Ini saya gunakan salah satu aja yaitu kelas note. Bapak Ibu silahkan dimasukkan di sana profil ya, profilnya. Ini sambil saya lihat nih, siapa tahu ada yang sudah ngerjakan. Nah, ini baru saja, ini prosesnya memang tidak langsung jadi ya. Ini tadi yang dibuat tadi membuatnya berulang ya tadi ya. Nah di sini nanti akan muncul juga. Jadi bertahap, tidak langsung serentak karena tadi prosesnya agak lama. Ini yang dibuat sudah muncul di sini ya. Di sini ada catatan khusus, kemudian ada catatan lagi ya. Kemudian kalau yang pakai grup tadi bisa seperti ini. Jadi di dalamnya lagi. Nah gitu. Jadi kalau pengen membuat grup di mana ya, di section ini contohnya section catatan ya, kemudian di dalamnya nanti ada pribadi, maka nanti bikinnya pakai section, bikinnya yang new group section. Jadi new group section itu membuat dua nanti, bisa grup utamanya, bisa masuk ke dalamnya. Tetapi kalau yang new section itu hanya bikin satu saja gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu pengen membuat seperti ini ya, ini kan catatan ya, di dalamnya kan masih bisa lagi ya ini ya. Itu nanti silahkan Bapak Ibu membuatnya pakai ini distribute new section group. Lah sectionnya ini nanti pasti ada induknya. Lah induknya itu ini catatan, kemudian sectionnya satu lagi adalah pribadi. Nah itu adalah cara membuat untuk yang pembuatan di section di sini. Untuk yang di sini juga sama ya, tetapi nanti areanya terlalu sempit nanti kalau kita bikin banyak grup-grup seperti ini. Ini saya hanya membuat satu saja tadi. Nah, terus nanti di sini Bapak Ibu sebagai guru itu bisa mengkoreksi yang dikerjakan oleh Bapak Ibu di sini. Jadi misalkan di sini saya bisa ngecek Ibu Aan Mulyani catatan kelasnya, beliau menulis apa saja di sini. Mungkin nanti akan dikasih nilai 100, nah gitu. Terus kemudian nanti akan mengecek Bapak Abdul Aziz. Nah, misalkan akan mengecek Bapak Abdul Aziz, dan nanti tinggal dicek sini. Nah, tetapi sayangnya ini masih kosong semua ya ini ya. Jadi belum bisa dicek hasilnya. Ini Bapak Ibu sudah dapat belum ya nih ya di sini? Oh belum ya. Nah karena masih kosong berarti saya tidak bisa mengecek apa yang Bapak Ibu tulis di sini. Oke, misalkan Bapak Ibu silahkan ditulis saja yang di kelas note-nya, silahkan ditulis. Contoh saja misalkan satu baris atau aja ambil praktek. Ya, misalkan kelas note-nya silahkan ditulis dulu di masing-masing. Terus nanti di sini akan saya lihat di sini. Kata-katanya nggak usah harus panjang-panjang ya, ini hanya contoh saja supaya kita nanti bisa mengecek bahwa saya akan tunjukkan bahwa guru itu bisa mengecek ke siswanya. Nah tadi di sini ada 3 komponen ya tadi ya. Yang pertama adalah kelas notebook private siswa. Jadi contohnya nih Bapak Abdul Aziz. Ini yang bisa melihat hanya Bapak Abdul Aziz saja di dalamnya ini. Di dalamnya ini yang bisa melihat hanya Bapak Abdul Aziz saja.
dan gurunya. Kemudian kalau Bapak Abdul Hasan itu tidak bisa melihat miliknya Bapak Abdul Aziz. Demikian juga untuk Adi Setiawan itu juga tidak bisa melihat miliknya Abdul Aziz. Nah, itu yang dinamakan private tadi. Yang bisa melihat itu hanya siswa yang bersangkutan dengan gurunya. Kemudian yang kedua tadi adalah content library. Nah, content library di sini yang bisa menuliskan di sini hanya guru saja. Nah, ini contohnya yang bisa menuliskan adalah guru saja. Murid tidak bisa melihat, tidak bisa menulis. Pak, bisa sambil dibuka. Itu sudah saya buatkan perintah di situ yang teacher only, sambil dibuka ada instruksi yang saya tulis di situ. Oh ya, ini. Yang merah warnanya. Ya, merah ini ya, kelihatan ya? Iya, itu. Dari layarnya saya gedekan saja. Nah. Nah, ini ya. Ini kan ada perintah ya ini ya. Ada perintah yang diberikan oleh bu gurunya ya, Bu Kulsum. Maka di sini si siswa itu semuanya itu bisa melihat yang ada di sini. Tapi si siswa itu tidak bisa menuliskan di sini. Begitu. Itu yang namanya adalah content library. Jadi content library itu yang bisa menuliskan adalah guru saja. Si siswa itu tidak bisa menulis. Tetapi semua siswa bisa melihat di sini. Nah, itu namanya adalah content library. Sedangkan yang ada di bawah di sini adalah notebook private-nya dari siswa masing-masing. Yang bisa melihat hanya siswa itu sendiri dan gurunya. Contoh ini, Ibu Aan Mulyani yang bisa melihat juga cuman Ibu Aan saja. Pak Abdul Aziz, Pak Abdul Hasan, Pak Adi Setiawan tidak bisa melihat Ibu Mulyani. Itu yang namanya kelas notebook private-nya. Kemudian satu lagi yaitu content collaboration space. Nah, di collaboration space di sini itu baik guru ataupun siswa bisa nulis bareng-bareng di sini. Nah, di sini biasanya tempat untuk diskusi ya. Biasanya tempat diskusi. Contoh di sini collaboration space ini menuliskan info kosong ya ini ya. Misalkan di sini ya saya tulis ya. Saya tuliskan diskusi saja ya berarti ya ini ya. Nah, ini contoh Bu Kulsum memberikan kantong tugas. Maka untuk kantong tugas di sini, ini silakan peserta bisa menuliskan di sini. Siswa bisa menuliskan di sini. Coba silakan ada siswa yang menulis di sini enggak? Coba silakan boleh. Hanya contoh saja nggih. Silakan siswa. Ini siapa yang nulis ini? Ini judulnya yang di atas judulnya, untuk yang kolaborasi nanti di bawah sini nanti. Nah, ini antara guru dengan siswa bisa saling melihat. Nah, misalkan saya akan merespon di sini ya, saya ingin melanjutkan ya. Ya, ini misalkan saya akan merespon sini ya. Ya, silakan screen kelas Anda. Nah, jadi di sini antara guru bisa menulis, kemudian di sini siswa bisa menulis. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh untuk collaboration space-nya. Nah, ini sudah banyak yang nulis ya ini ya. Nah, di sini bahwa antara guru dan siswa bisa menulis semuanya. Jadi istilahnya di sini adalah kita akan membuat diskusi. Nah, untuk membuat collaboration space ini memang sebaiknya di sini adalah dikasih judul. Jadi di sini dikasih judul, mungkin di sini temanya ya. Misalkan saya akan membuat sebuah tema, judulnya adalah diskusi tentang Teams. Nah, gitu ya. Silahkan Anda ketikkan di sini. Ini apa yang Anda tentang Teams. Nah, di sini. Dan nanti
ini sosial semua. Nah, gitu ya. Itu bisa untuk berdiskusi. Memang namanya juga collaboration space. Sedangkan yang content library gurunya saja yang bisa menuliskan. Di sini di content library bisa saja. Nah, materi atau gambar atau link video atau audio atau emoji juga bisa. Nah, masukkan saja materi-materi yang disampaikan. Nah, itu yang menyampaikan adalah gurunya. Nah, kemudian yang untuk di sini itu adalah private-nya untuk siswa. Siswa ingin mencatat atau catatan pribadi siswa. Nah, ini adalah contoh untuk kolaborasinya ya. Bapak tuliskan di kolaborasi, mana penting nggak Pak? Ya, kalau ini sementara tidak ini. Oh. Ya, Terima kasih. ini enggak ada. Ini hanya untuk diskusi-diskusi saja ini. Ada lagi mungkin? Nah, jadi di sini kelas notebook itu untuk ini ya, untuk guru supaya nanti bisa menghandle siswanya gitu ya. Nah, keterkaitan ini adalah hanya 3 saja ya yang menjadi pokok utamanya, yaitu tadi adalah collaboration space ini untuk bersama-sama, sedangkan content library itu guru memberikan materi yang bisa menuliskan hanya guru saja. Kemudian yang ada di bawah di sini ini adalah private-nya si siswa. Siswa bisa membuat apa saja di sini. Tapi yang tahu hanya si siswa sendiri. Bapak Ibu di sini karena sebagai siswa boleh nambahkan pakai section di sini, boleh, silahkan. Itu hak penuhnya Bapak Ibu semuanya. Bisa dicek oleh gurunya. Kemudian kekaitan untuk apa yang mau dicatat ataupun apa yang mau materi yang mau disampaikan itu bisa ditambahkan lewat sini. Ya, di sini ya. Nah, di sini saya tidak membahas ini hanya seperti MS Word saja. Misalkan mau masukkan tabel, file, gambar dan sebagainya, sama, ini sama persis dengan yang ada di MS Word itu. Ini nanti sampai jam berapa ya? Jam 4. Sampai jam 4 ya. Nah, ini masih 20 menit ya. Masih 20 menit. Tadi deploy itu mau dianu enggak itu? Hanya saya kasih. Dijelaskan sedikit deploy-nya mungkin. Ya, gitu ya. Nah, tadi kan ada pertanyaan Ibu tadi ya. Jika mau membuat seperti ini, apakah siswa yang tidak mempunyai akun bisa tidak kan gitu kan? Nah, supaya untuk mempermudah kelasnya itu sebaiknya memang sekolahnya itu mendeploy. Ya, mendeploy itu apa? Yaitu supaya kita mendaftarkan di Microsoft supaya mendapatkan akunnya, bisa mengelola akunnya sendiri. Nah, di sini kan Bapak Ibu kan akunnya masih @guruinovatif.com ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuat nanti belakangnya itu misalkan namanya misalkan tokyo.sch.jp gitu ya. Jadi nanti alamatnya bisa nama sekolahannya @sch.jp seperti itu. Kalau di Indonesia ya @sch.id. Nah, itu. Nah, sebenarnya kan 365 itu berbayar ya itu ya. Sebenarnya berbayar. Tetapi untuk edukasi itu sifatnya gratis. Nah, syaratnya itu adalah sekolahan Bapak Ibu itu harus mempunyai website. Nah, websitenya itu apa? Websitenya itu adalah kalau yang untuk di Indonesia itu adalah kalau tidak sch.id atau school.id ya, .id ataupun ac.id. Jadi academic.id. Jadi akademik itu biasanya untuk perguruan tinggi, sedangkan untuk SCH itu biasanya SMA ke bawah. Kemudian bagaimana cara deploy-nya? Ya, bagaimana cara deploy-nya? Di sini ya ini saya sekalian saya masukkan di sini saja ya cara deploy-nya. Saya di content library di sini. Ya, di sini saya tambahkan deploy
Microsoft 365. Nah, tutorial cara deploy Microsoft 365. Oh ya, ini maaf, ini saya tadi buatnya kan belum komplit ya, tapi yang penting hanya untuk bacaan saja, untuk internal saja. Nanti kalau sudah ada yang cara lebih bagusnya, nanti bisa saya sampaikan. Sebenarnya saya sudah ada ininya, tutorial yang panjangnya, tetapi tadi saya cari-cari itu nggak ketemu. Yang membuat saya sendiri untuk yang deploy-nya. Nah, ini saya masukkan di sini. Cuman filenya ini masih acak-acakan ya ini ya. Deploy-nya saya ini dulu aja ya. Saya buka dulu menjadi PDF saja biar gampang ya. Ya, ini sudah jadi. Oke, saya deploy. Deploy 365. Bentar, ini masih muter-muter. Ini karena tadi di mana tadi? Ops. Ini soalnya fikornya jadi satu soalnya. Jadi di kelas notebook ya. Di kelas notebook. Nah, kalau muncul kadang ada yang bingung. Munculnya ini terus nggak bisa melihat di dalamnya. Ini ada tanda panah ini. Ada tanda panah ini diklik. Ya, nanti akan kelihatan. Ya, di sini tadi saya membuat, atau lebih jelas saya pakai PDF saja ya, ini soalnya tampilannya kecil ya. Nah, ini sudah saya buat, tapi masih acak-acakan, ya nggak apa-apa ya. Nah, yang pertama adalah nanti Bapak Ibu nggak usah login dulu. Ya, tidak usah login dulu. Jadi di sini, ini ya, jadi nanti alamatnya adalah di microsoft.com. Nah, setelah di microsoft.com, ini sama persis yang ada di sini ya, sudah saya tulis ya, di sign out dulu. Ya, kalau di sini sedang login, keluar dulu. Supaya kelihatan menunya di semuanya. Nah, kalau sudah, setelah sign out, itu nanti di bagian bawah ini ada education. Kalau yang bahasa Inggrisnya education ya, kalau yang di Indonesianya adalah pendidikan. Nah, pendidikan. Kemudian di bawah nanti ada Office 365 untuk sekolah. Ini sudah saya tuliskan ya panduannya ya. Ada Education Office 365 for School. Nah, kalau sudah, nanti ini tinggal diklik saja. Diklik. Nah, nanti klik mulai gratis. Nah, mulai gratis. Nah, ini silahkan dibaca. Nanti tinggal buat akun baru. Iya, saya contohkan ya tadi dapatkan ini, kemudian get started for free ya. Berarti tadi mulai untuk dapat gratis gitu ya. Nah, kalau sudah, nanti di sini kalau yang komputernya bahasa Indonesia ada pilihan mau pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris. Tapi kalau di sini buat akun baru tidak ya. Ya, ini proses dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini, maka nanti silahkan isikan isiannya. Nah, kebetulan saya pakai bahasa Indonesia, nah seperti ini. Jadi, silahkan diisikan namanya, kemudian alamat emailnya, kemudian nomor HP-nya, kemudian organisasinya. Nah, organisasinya di sini. Kemudian ukuran organisasi itu ada berapa? Ini diawur aja nggak apa-apa ya. Di sini. Kebetulan saya ngisikan adalah 1.000 orang lebih, ya gitu ya, 1.000 orang lebih. Nah ini karena saya nggak harus punya email ini ya,
Soalnya kalau saya mau cek lagi, email saya sudah habis ini. Nah, ini soalnya nanti akan dikirimkan ke email. Ya, gitu ya. Nah, setelah datanya itu diisi, nama, kemudian alamat email, nomor HP, kemudian ini organisasinya, kemudian organisasinya berapa orangnya, kalau sudah tekan berikutnya. Ya, ini ya, berarti isikan semua, terus tekan berikutnya. Sama sebenarnya ya. Nah, kalau sudah, maka nanti ini akan diisikan ID-nya. ID-nya itu apa? Mau yang diinginkan apa? Gitu ya. Nah, kebetulan saya mengambil nama ini ya. Nah, ini kebetulan contoh saja ini. Kemudian di belakangnya ada onmicrosoft.com. Nah, untuk onmicrosoft.com sementara pakai itu dulu aja nggak apa-apa. Tapi nanti suatu saat akan bisa diganti. Nah, ini ya. Kalau sudah, nanti di sini disuruh, ini tadi kan memberikan ini ya akun sama domainnya nanti ya, maka nanti di sini akan ada user passwordnya, Nah, user passwordnya, dari satu saja berarti ya, misalkan gini ya. Nah, karena nama saya singkat ya. Nah, ini saya nggak punya alamat emailnya yang baru lagi nih. Ini misalkan nomor HP-nya, nama perusahaannya adalah, organisasinya adalah, nah seperti ini. Kalau sudah berikutnya, maka nanti ini diisikan namanya tadi. Misalkan ya, nah perusahaannya apa misalkan. Nah seperti ini. Nah jadi, cuman ini nggak ada ya ini ya. Karena bentar. Kalau yang sudah ada sih saya punyanya ini. Ini saya pakai ini. Oke, kita coba dulu aja ya. Seperti ini. Nah, oke, ini ya. Anggap saja seperti ini. Nah, di sini disuruh membuat kata sandinya. Kata sandinya apa ya? Misalkan ya. Memberikan Microsoft 365 gitu ya. Nah, gitu. Nah, jangan lupa ini dicentang. Ya, ini jangan lupa dicentang. Klik. Wah, ini tidak cocok ini. Ya, oke, betul ya. Nah, ini jangan lupa dicentang. Ini di catatan saya sudah saya kotai merah ya. Ini berarti pokoknya difokuskan gitu ya. Nah, ini kemudian dicentang. Kalau sudah, nah nanti supaya nanti akan dihubungi itu via apa? Nah, kalau saya soalnya bahasa Inggris saya itu nggak bagus-bagus amat, saya biasanya pakai yang email ya. Tapi kalau dua-duanya boleh ya. Nah, kalau sudah buat akun. Ya, seperti itu. Nah, ini buktikan Anda bukan sebuah robot ya, saya kirimkan SMS saja. Tadi nomor HP saya adalah, kalau sudah 62 berarti nggak usah pakai kosong ya. Nanti tinggal kirimkan SMS. Nah, ini nanti akan dapat SMS ke HP. Ya, ke HP saya cek dulu. Sudah dapat SMS-nya belum? Atau mungkin karena ini apa itu HP saya sudah saya pakai untuk mendaftarkan kemarin. Coba ini betul enggak ini? 735524 ini tadi nomor apa ini? Nah, ini sudah bisa ya ini ya. Sudah bisa masuk ya. Nah, kalau sudah bisa masuk, nah ini nanti isikan nomor HP ya. Tutorialnya seperti ini ya. Nah, ini tadi contohnya ya sudah masuk kan ya. Nah, kemudian ditunggu dulu sesaat ya. Nah,
kemudian ini sudah bisa ini. Nah, ini sebenarnya sudah bisa. Nah, kemudian di sini sudah ada tulisan selamat datang di Office 365 Education. Nah, maka di sini ini nunggu dulu ya ini ya. Nunggu dulu. Nah, ini kalau di catatan saya sudah sampai selesai, ada tulisan Anda sudah siap. Nah, oke, Anda sudah siap ya. Nanti tinggal diklikin aja. Klik. Nah, ini. Ya, ini sudah bisa berhasil ya ini ya. Sudah bisa berhasil, sudah ada tulisan selamat datang di Office 365 Education. Ini sudah saya tuliskan ya. Selamat datang di Office 365 Education. Nah, kemudian kalau sudah, itu silahkan di next ya. Di next. Ini di berikutnya. Nah, di sini silahkan diberikan nama domainnya. Nah, domain itu adalah alamat seperti alamat webnya itu ya. Nah, cuman ini harus betul ya, ini harusnya ya ini ya. Ini soalnya alamat yang akan dipakai nanti ya. Jadi syaratnya itu ini harus sudah punya domain ini nanti. Ya. Nah, kemudian gunakan domain ini karena belum ini ya, enggak ada ya ini ya. Nah, nanti setelah dapat domain itu tadi masukkan domain, maka di sini nanti tambahkan catatan txt ke DNS domain. Nah, ini untuk ke domain ini harus melalui admin web. Jadi nanti kalau sudah Bapak Ibu sudah mempunyai website, itu biasanya ada admin yang mengurusi domainnya. Jadi nanti mereka akan masuk yang namanya cPanel nanti. Ya, cPanel nanti akan dimasukkan yaitu apa? Catatan txt sama rekaman MX ini. Catatan txt sama rekaman MX ini. Nah, cuman di sini karena di sini sudah sampai di sini, maka selanjutnya adalah memasukkan ke domain itu ranahnya admin ya, ranahnya admin. Nah, kemudian tinggal dilanjutkan saja. Nah, dilanjutkan saja. Nah, ini dapat catatan seperti ini, angka-angka ini dapat angka ya ini ya. Ini dituliskan ke domainnya, ke cPanelnya. Ini saya contohkan di sini. Ya, ini kan dapat ini ya, dapat angka ini ya. Maka nanti saya contohkan harus melalui cPanel ini. cPanel ini yang tahu adalah biasanya adalah admin webnya. Nah, setelah masuk panel, maka nanti di menunya itu ada yang namanya zone editor. Ya, ke editor yaitu nanti di manage saja. Ya. Di manage kemudian mengisi txt ya tadi ya. Ada rekaman txt ya ini ya, ada txt ya. Nah, itu nanti dimasukkan di sini nanti. Dimasukkan sini. Nah, ini catatan txt sama rekaman MX. Ya, catatan txt sama rekaman MX. Itu hasilnya contohnya ini adalah 3.600 ya. Maka di sini ini kan 3.600 ya TTL-nya ya. Maka di sini nanti ini di atas nanti ada tulisan TTL nanti di sini. Bentar, di sini kelihatan enggak ya? Oh enggak. Di sini nanti sebenarnya ada tulisan TTL sini, TTL. Maka diisikan apa? 3.600. Nah, ini dikopas dari ini tadi, dikopi dari sini. Nah, gitu. Nah, ini belum selesai ini karena tadi hanya capture saja ya. Nah, kalau sudah isikan MX. Nah, ini tipenya MX. Di sini ada MX nanti sebenarnya ada MX ya nanti ya. Nah, kalau sudah diisikan ke cPanel-nya itu tinggal menunggu diverifikasikan. Nah, ini kalau diverifikasi biasanya nanti ada salah-salahnya. Nah, ini ada salah ya ini ya. Karena saya memang belum mengisikan ke domain.
Ya, syaratnya domain itu harus mempunyai itu. Jadi ini silakan sehingga ya, ini hanya masukkan txt sama ttl ini ke dalam domain, terus nanti setelah itu diverifikasi sudah oke, baru nanti di sini silakan ya, kalau sudah selesai nanti help di pojok kanan bawah ini ya. Untuk sementara itu adalah kita gratis kalau tidak salah 6 ya, kalau tidak salah gratis 6 bulan. Jadi selama Bapak Ibu belum istilahnya websitenya belum dicek sama Microsoft, itu nanti masih gratis kalau tidak salah 6 bulan. Jadi bisa dipakai terus selama 6 bulan. Tetapi nanti kalau sudah di sini sudah mengajukan permohonan, nanti kalau sudah selesai nanti bisa mengajukan permohonan, itu permohonan isinya cuman bahwa ini adalah instansi pendidikan ingin menggunakan Office 365. Nah, nanti setelah menghubungi Microsoft itu hanya lewat sini ya, lewat help sini nanti ya, dituliskan bahwa silakan Anda tuliskan bahwa permintaan untuk pemanfaatan Office 365 untuk pendidikan. Nah, setelah itu nanti informasinya apakah lewat telepon ataukah lewat SMS. Kalau lewat SMS atau lewat email, maaf. Lewat email atau lewat telepon. Kalau lewat telepon, maka nanti Bapak Ibu akan ditelepon nanti dari Microsoft. Akan di Microsoft hanya ditanyai tentang data-datanya itu, apakah betul-betul untuk pendidikan. Biasanya lancar-lancar saja. Nah, kalau sudah di-approve oleh Microsoft, maka nanti akun 365-nya itu bisa untuk selamanya dan gratis. Itu. Nah, itu adalah cara-cara untuk mendeploy, yaitu ya. Ini adalah cara-cara untuk mendeploy-nya. Jadi setelah diverifikasi ini ya, verifikasikan nanti hanya menyamakan angka-angka yang ada di website dengan yang ada di domain. Nah, mungkin Bapak Ibu mungkin masih banyak yang nggak paham apa itu domain, apa itu hosting. Makanya di sini kalau dipraktekkan, soalnya apa? Karena domain dan hosting itu ranahnya di ranah admin web, bukan ranahnya guru ya. Ranah guru. Tapi kalau guru tahu betul masalah hosting dan domain itu juga lebih bagus. Tetapi umumnya yang mengurusi itu adalah bagian admin web. Nah, nanti kalau pengen mendeploy boleh bisa koordinasi, bisa ditanyakan. Soalnya kemungkinan dari sekian ini kan belum tentu akan mendeploy untuk yang adminnya. Nah, jadi ini Oke, Pak admin kayaknya ya, cukup itu sudah. Ya. Oke, muka ini jadi nanti kalau sudah diverifikasi ini sudah betul nggak? Nanti akan ditelepon atau di email sama Microsoft. Intinya hanya akan ditanyai saja. Akan ditanyai saja identitasnya, masalah sekolahnya itu apakah betul-betul untuk pendidikan. Kalau sudah nanti akunnya sudah otomatis menjadi unlimited. Ya, itu dulu untuk penjelasannya. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Ini juga sudah mau jam 4 ini. Monggo silahkan kalau ada pertanyaan. Baik, mungkin cukup dulu ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan masih bisa komunikasi melalui WA, Kaizala, ataupun chat di Teams ya. Semoga Bapak Ibu bisa mendengar dengan jelas apa yang disampaikan oleh Pak rekannya. Pak Saidan, sebentar saya lanjutkan dulu ya. Pak Saidan ya. Pak Ngadimin bisa keluar dulu ya, saya ganti screen ya. Oh iya, oke. Bentar kita. Baik Bapak Ibu, ini untuk yang terakhir ya, yang terakhir di Education Microsoft ya, profilnya. Nah, kalau kita klik profil ini, kita nanti akan lihat berapa rencana yang sudah kita
dapatkan. Ya, ini nanti ya PDF, kemudian dilampirkan di kelas note-nya masing-masing. Paham, Bapak bisa? Insya Allah, Bu. Oke, bisa ya. Kalau nanti pada bisa, Bu, yang sudah tahu duluan ya bisa, yang belum dan dijalankan, Bu. Iya, ditutup nanti ada tanya jawab dulu Pak Zaidan, dan mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Silahkan Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, fasilitator yang telah menyampaikan menu hari ini yang luar biasa. Kalau kami simpulkan begini, Bapak Ibu moderator telah menunjukkan rumah, membuka pintunya yang di dalamnya ada menu-menu yang sangat lengkap dan manfaat untuk pembelajaran yang menarik bagi putra-putri kita di zaman digital milenial global seperti ini. Bagi yang hari ini seperti saya baru ditunjukkan oleh guide-nya, ini menu ini, menu ini, menu ini, nggak apa-apa. Nanti suatu hari nanti ketika kita membutuhkan, biasanya kita akan melakukan menikmati sendiri. Saya juga terbiasa, kita semua terbiasa. Semua kompetensi, skill tentang media online dan interaktif online itu bisa mandiri dikerjakan dan dibuat. Dan hari ini ditunjukkan rumahnya dan diberitahu caranya oleh para fasilitator. Yang masih muda ini memiliki kemampuan yang luar biasa, semangat yang hebat untuk menikmati dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan dengan media yang paling bagus bagi putra-putrinya. Mungkin itu karena waktu sudah sesuai jadwal, tapi sebelum izinkanlah kami atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada seluruh fasilitator yang telah dengan susah payah meluangkan waktu, tenaga pikiran untuk memberikan pencerahan, semangat, motivasi bagi teman-teman pendidik di seluruh dunia, juga para teman-teman guru di seluruh dunia, dan kita beri kehormatan kepada perwakilan dari Asia, satu orang mungkin Pak Dadang kalau masih ada, untuk berikan pesan-kesan sekilas sebelum kita tutup dengan doa oleh Kiai Haji Fatah Fahmi Fikri dari Tokyo. Mungkin Pak Dadang masih ada, Pak? Siap, Pak. Insya Allah. Silakan, Pak. Ya. Terima kasih yang kami hormati para narasumber, yang kami hormati penyelenggara Bapak Zaidan dan krunya di Sekolah Indonesia Tokyo, dan yang saya peserta seluruh SILN, bahkan ada juga yang dari Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya kami untuk menyampaikan sekedar selama 3 hari ini kesan, dan mohon maaf kali kepada Ibu Kulsum karena kebetulan SIKK sebagai sekolah induk kami saat ini sedang mempersiapkan untuk pembangunan gedung, jadi kami tiap hari ini rapat, jadi disambi Bu, mohon maaf kepada Ibu narasumber. Bapak rapat terus ya tiap betul. Rapat terus. Ya, termasuk salah satu peserta kami kan jadi narasumber, jadi kemarin mohon maaf mundur dari kegiatan ini karena beliau khawatir tidak bisa mengikuti. Kalau saya ikut terus Bu, tapi mohon maaf tidak sempurna seperti teman-teman yang lain. Ini juga kami selalu minta bantuan dari teman-teman, baik dari Kuala Lumpur, Pak Budi sebagai ketua kelompok kami ini Bu. Terkait dengan kegiatan ini, saya yang mungkin di sini paling senior dengan Pak Zaidan, sangat luar biasa. Insya Allah sangat bermanfaat Bu, dan ini kami untuk tanggal 6 sampai 8 yang ini termin kedua ini sudah di-share ke seluruh teman-teman di CLC agar bisa ikut kegiatan ini karena sangat bermanfaat sekali. Saya merasakan manfaatnya dan insya Allah ini akan kita kembangkan Bu, akan kita diseminasikan di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu karena kebetulan ada beberapa teman yang sudah kelihatannya sudah mulai oprek-oprek terkait ini sebelumnya juga karena mereka kebetulan masih muda-muda Bu, usia milenial, guru-guru di SIKK ini
jadi ada nilai tambah dengan ditambah dari Ibu ilmunya, insya Allah akan kami lakukan dan ini juga akan kami gunakan untuk kegiatan pembelajaran mungkin di ladang-ladang sawit juga Ibu. Karena di sini ada beberapa teman-teman guru yang ikut. Jadi terima kasih kepada para narasumber yang sudah luar biasa selama 3 hari ini, kepada Pak Saidan yang sudah menginisiasi kegiatan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan diawali dari Sekolah Indonesia Tokyo ini kita akan bangkit. Pandemi membawa hikmah bagi kami semua, Ibu, sehingga banyak sekali program-program yang harusnya dengan biaya ratusan juta sekarang mungkin yang sangat sederhana bisa kita laksanakan. Jadi kepada teman-teman semua juga kita ucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber yang sangat luar biasa, dengan Bapak narasumber ya, Pak Ngadimin. Mudah-mudahan ilmunya akan berkah, akan kita manfaatkan Ibu, insya Allah akan kita manfaatkan di sini. Dan mohon barangkali tadi sekilas kami mendengar akan ada ditindaklanjuti untuk permata pelajaran. Ini sangat bagus sekali. Harapannya ini sehingga teman-teman dari SCLN ini dari segi kemampuan, insya Allah dari semangat luar biasa Bu teman-teman, memang karena saya sudah beberapa kali ikut dengan teman-teman SCLN sangat luar biasa gitu Bu. Mereka tidak mengenal waktu jam kerja, tidak mengenal istirahat gitu, Sabtu Minggu pun bahkan mereka luar biasa sekali Bu. Terbukti di grupnya saya mengamati gitu ya, luar biasa sekali gitu ya, sangat interaktif sekali. Nah itu saja barangkali Ibu, terima kasih. Saya juga surprise Bapak, saya juga surprise ini teman-teman antusiasmenya luar biasa. Terima kasih Pak Dadang yang sudah menggerakkan guru-guru yang ada di sana ya. Alhamdulillah ini berkah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf barangkali dari kami seluruh peserta jika ada sesuatu yang hilap selama 3 hari ini. Pak Saidan, terima kasih sekali nih atas inisiasinya, sehingga bisa berjalan dengan sangat baik kegiatan ini. Terima kasih Ibu. Kami lanjut lagi dengan Direktorat SMK nih, masih rapat pembangunan. Oh iya. Silahkan, monggo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali sebelum doa dari fasilitator untuk menyampaikan sesuatu, silakan Bu atau Pak Ngadimin. Oh iya, mungkin dari saya dulu, nanti Mbak Estina menambahkan ya, Mbak Estina ya. Halo Mbak Estina. Ada nggak ini? Ya, baik, Insya Allah. Pak Saidan, Bapak Ibu guru hebat dari SILN semuanya, saya merasa bangga dan juga bahagia bisa berjumpa dengan Bapak Ibu yang luar biasa. Program yang tadinya dalam skala kecil menjadi skala yang sangat besar sekali ya. Saya ini jarang sekali menghandle peserta sejumlah ini ya. Jadi memang effortnya luar biasa dan untungnya Bapak Ibu semuanya juga memberikan dukungan yang luar biasa juga. Sehingga kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik. Bapak Ibu, kami insya Allah akan melakukan follow up ya untuk kegiatan ini. Jadi ini seperti kita siapkan tempatnya, kemudian nanti kita akan mengisi dengan program-program per mata pelajaran atau per jenjang ya. Mungkin mata pelajaran yang utama itu adalah matematika, kemudian yang kedua itu IPA ya, dan juga bahasa mungkin ya, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Nanti silahkan bisa memberikan masukan ya, jadi nanti mungkin kita akan kembangkan kelas-kelas sesuai dengan mata pelajarannya di dalam komunitas kita ini. Bapak Ibu, selama 3 hari ini kami banyak kehilafan, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, mohon untuk dimaafkan. Insya Allah kita masih bertemu kembali di kesempatan selanjutnya. Nanti masih banyak sekali yang bisa kita kerjasamakan ya Bapak Ibu, di antaranya saya suatu saat nanti ingin mempertemukan siswa di Indonesia dengan siswa di sekolah Tokyo misalnya seperti itu, atau di Mekah dan sebagainya, melalui siaran live di antara siswa. Nah itu salah satu angan-angan saya, supaya siswa meskipun pembelajarannya daring juga memiliki pengalaman ya, pengalaman yang lain daripada yang lain. Semoga itu nanti bisa terwujud ya, selama 1 semester ini ada kalanya kita melakukan hal tersebut. Demikian Pak Saidan, nanti Mbak Estina mungkin mau menambahkan. Dari saya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Bu Estina mau menambahkan, Bu? Ya. Terima kasih Pak Saidan, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sama yang disampaikan Bu Kulsum, saya sendiri merasa sangat apresiasi sekali dengan Bapak Ibu semua yang selama 3 hari ini alhamdulillah sangat aktif ya, dan bahkan belum mulai materi pun di antara Bapak Ibu sudah mengerjakan. Berarti ini keaktifan Bapak Ibu ini sangat luar biasa sekali dibandingkan ketika kami kemarin mengikuti kemarin sebagai peserta pelatihan, begitu Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan ini bukan pertemuan di kegiatan yang pertama, mudah-mudahan ada tindak lanjutnya lagi nanti, seperti cita-cita kami di awal ketika diskusi dengan Mbak Kulsum itu ya, mudah-mudahan kita berlanjut ke pelatihan mata pelajaran